Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran agama Islam. Kalau di minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi Allah Maha Mengetahui dan juga Allah Maha Mendengar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Bu Guru. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman waryukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat dulu gambar, nanti ada beberapa gambar, anak-anak boleh mengamati terlebih dahulu. Mulai ya. Sudah dilihat ya anak-anak gambar yang ada di layar. Nah, kira-kira dari ketiga gambar tadi Bu Guru akan menyampaikan materi tentang apa? Ada yang bisa menebak? Nah, belum ada yang bisa menebak. Yuk kita lihat dulu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama gambar apa? Nah, gambar yang pertama itu menunjukkan seseorang atau keluarga yang mempunyai fisik yang sempurna. Itu kaitannya dengan nikmat Allah, nikmat jasmani. Sedangkan kebalikan gambar yang ada di kanan, nah gambar yang ada di kiri. Nah, ini mungkin di sebagian kita ada yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk tubuh yang mohon maaf mungkin kurang sempurna. Tetapi, nah kita tidak boleh suudzon dengan ciptaan Allah yang telah diberikan oleh Allah, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu semua pasti ada hikmah. Dan yang kedua anak-anak, nah ini gambar apa yang kedua? Pasti anak-anak menebak bahwa ini gambar anak yang soleh, anak yang rajin sholat. Nah, ini kaitannya dengan apa kira-kira? Kaitannya dengan nikmat rohani. Kok disebut dengan nikmat rohani? Kenapa? Karena nikmat rohani itu adalah nikmat yang tidak terlihat, nikmat yang tidak nampak, yang hanya bisa kita rasakan. Nah, salah satu contohnya yang ada di gambar ini. Nah, anak tersebut mengamalkan nikmat itu, menjalankan nikmat keislaman, nikmat keimanan dengan mengabdikan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kiri, nah ini adalah salah satu contohnya seseorang yang diberikan nikmat rohani tetapi tidak bisa menjalankan atau tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian coba next kita akan melihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga tadi gambar apa? Nah, ini pasti gampang sekali menebak ya, ini adalah yang ketiga gambar nikmat rezeki. Nah, karena gambar yang ada di sebelah kanan ini mengungkapkan bahwa seseorang atau keluarga yang sudah memiliki rezeki yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gambar yang ada di kiri, mohon maaf, nah ini mungkin gambar seseorang atau anak yang memiliki kekurangan dalam rezeki. Tapi pasti Allah memberikan rezeki itu sudah sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus tetap bersyukur, Nah, pasti sudah bisa mengaitkan bahwa yang pertama ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani, ada nikmat rezeki. Nah, kaitannya ini karena Bu Guru hari ini akan menyampaikan materi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bu Guru tujuan menyampaikan pembelajaran di hari ini yang pertama, anak-anakku diharapkan bisa mencontohkan dari sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yang kedua adalah semoga anak-anakku nanti bisa memahami arti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu Guru lanjutkan.
Dari tadi kita membahas tentang nikmat, tentang bersyukur. Nah, bersyukur sendiri itu artinya apa ya? Bersyukur itu artinya adalah ungkapan atau rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bersyukur? Ya karena kita ini di dunia ini, nah segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat yang mungkin nampak, dari nikmat yang mungkin tidak terlihat, yang kecil sampai yang terbesar. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, semua ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur itu tidak hanya kita ucapkan hanya dengan lisan saja, tidak hanya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, nah tetapi juga dengan perbuatan kita. Kita harus berbuat sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak, kira-kira kalau tadi Bu Guru menyampaikan bersyukur, lawan kata dari bersyukur itu apa? Yuk, apa lawan kata dari bersyukur? Jadi lawan kata dari bersyukur itu adalah kufur nikmat. Dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, anak-anak, dapat kita pahami dari Quran surat Ibrahim ayat ke-7 ini bahwa di situ sudah dijelaskan kita itu diwajibkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Bu Guru akan lanjutkan ke contoh sikap bersyukur. Nah, sikap bersyukur yang bisa kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama yaitu yang ada di gambar. Contohnya, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah di setiap kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlupa. Kemudian yang kedua, ini salah satu contoh kita mengimani, melaksanakan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu menolong orang lain, selalu bersedekah. Nah, contohnya seperti ini, ada di gambar. Nah, ini digambarkan bahwa kita harus saling menolong dengan sesama yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, anak-anak, dari tadi Bu Guru telah menyampaikan tentang arti dari bersyukur. Yang kedua tentang sikap bersyukur. Kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi kita harus menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari rasa bersyukur itu. Jangan lupa setiap harinya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita harus melaksanakan. Contohnya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada di jalan Allah. Nah, contohnya harus dengan beribadah, rajin sholat. Nah, kita harus pandai dalam belajar. Nah, itu salah satu contoh kita untuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak tergolong dengan orang-orang yang kufur nikmat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selalu ada di jalan Allah, selalu dilindungi oleh Allah dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga anak-anakku dengan sedikit pembelajaran yang Ibu sampaikan, singkat sekali, tapi semoga bisa memberikan pembelajaran yang bisa anak-anak pelajari untuk hari ini. Dari Bu Guru bisa akhiri sekian. Nanti kita lanjutkan pembelajaran ini di pertemuan yang selanjutnya. Oke, tetap semangat hari ini belajarnya, tetap jaga kesehatan yang di rumah ya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.